Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Ada kabar yang sangat luar biasa. Bahwa September 2020, WTO dari pihak Amerika menyatakan Indonesia diakui sebagai negara maju. Wow, artinya apa? Ada satu terobosan kemajuan dari negeri ini yang sangat luar biasa. Tapi di sisi ada kemajuan di negeri ini, ada sisi juga yang berbeda. Tahukah Anda Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini ada yang namanya fenomena hamburger. Hamburger apa? Iya, hamburger yang ada dua roti, di tengahnya ada daging. Itulah yang namanya hamburger. Nah, hamburger berbicara apa Bapak Ibu? Fenomena hamburger ini dulu terjadi di banyak negara maju. Di mana yang di tengah-tengahnya nih daging nih itu menanggung dua roti. Artinya apa? Artinya banyak di negara maju itu kita hari ini bekerja bukan hanya menanggung hidup kita, tapi juga menanggung orang tua kita, mertua kita, juga anak kita. Jadi artinya fenomena hamburger itu berbicara mengenai kita menanggung beban bukan hanya diri kita dan kehidupan kita, tapi juga orang tua dan anak-anak kita. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, banyak negara-negara maju yang ekonominya itu justru bagus, tetapi kehidupan di sana juga mahal. Sehingga terjadi apa? Mereka banyak yang tidak mau menikah. Sebab saat mereka menikah, bukan berarti kehidupan menjadi lebih baik. Karena ada dua yang ditanggung, bukan hanya dua, tapi bertambah dengan atas dan bawah yang menjadi tanggungan mereka. Bahkan mereka harus dibayar oleh negara mereka untuk punya anak. Sebab kalau tidak, negara itu akan semakin habis warga negaranya. Nah, Indonesia hari-hari ini mulai masuk dalam kondisi fenomena hamburger. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita hindari pada saat terjadi yang namanya populasi yang semakin meningkat dan terutama yang namanya kualitas hidup manusia di Indonesia semakin meningkat. Artinya apa? Orang tua masa hidupnya menjadi lebih panjang. Dan Bapak Ibu, saya pernah dengar nih di Jepang, bahkan saking lamanya usia hidupnya, itu sampai berumur 90, 100 tahun itu masih hidup. Jadi menanggung bukan hanya orang tua, bahkan kakeknya, bahkan ada yang kakek buyutnya masih hidup. Dan bahkan konon, saking mereka nggak tahan, ada yang mereka bunuh diri karena nggak sanggup, ada yang bahkan orang tua atau kakek neneknya itu dibawa ke hutan dan disappear atau menghilang. Wow, ngeri ya. Oke, kita berharap ini tidak terjadi di Indonesia dan saya percaya budaya di Indonesia berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari saat ini saya mengajak. Wih, berarti apa nih yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan? Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan hanya menggantungkan hidup kita itu dengan satu pipa air untuk sumber pendapatan kita. Sebab kalau kondisi kehidupan menjadi fenomena hamburger, tidak cukup nih satu pipa air. Persiapkan pipa air yang berikutnya, sehingga kalau ada apa-apa yang terjadi dengan pipa air yang pertama, karena resesi, karena yang namanya work from home, karena pandemi yang terjadi, pipanya macet. Wow, hati-hati nih. Oleh karena itu apa yang harus kita siapkan? Siapkan pipa pendapatan yang berikutnya yang bisa menjamin pendapat Anda. Tetapi Bapak Ibu, ada satu problem yang dikeluhkan. Dr. Roy, saya mau nih bangun pipa yang kedua. Tapi pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan pekerjaan saya yang sudah kadung jalan? Nanti kalau saya lakukan yang kedua malah hancur semua. Betul Bapak Ibu, cari pekerjaan dengan pipa pendapatan yang kedua yang bisa tetap Anda kerjakan berjalan dengan yang pertama. Yang kedua, jangan membuat atau memulai satu pipa yang baru yang bisa menguras tabungan pendapatan Anda untuk investasi macam-macam. Kenapa? Karena kalau terjadi apa-apa, bagaimana dengan tanggung jawab kita? Bukannya diri kita loh. Ingat, fenomena hamburger atas dan bawah kita tanggung bersama. Sehingga kalau dulu Bapak Ibu, itu anak, ada prinsip bikin anak, banyak rezeki. Sekarang, oh no. Mulai sekarang sudah mulai berpikir berbeda. Kenapa? Karena yang ditanggung ada atas dan bawah. Bapak Ibu sekalian, pastikan pipa pendapatan yang berikutnya itu bisa menjamin bukan hanya untuk kita, generasi atas bawah kita, tapi bisa kita wariskan ke anak cucu dan generasi kita. Nah, kemarin ada satu yang menarik Bapak Ibu. Kita akhir-akhir ini karena pandemi banyak kejadian istimewa.
tiba-tiba, sekali lagi kita tidak minta Bapak Ibu terjadi. Tapi kalau ini terjadi, jadi kedua orang tuanya tiba-tiba dipanggil Tuhan karena pandemi dan menyisakan anak-anak. Pertanyaannya, sampai seberapa anaknya bisa mewarisi bisnis yang kita hari ini kerjakan? Apakah kalau kita hari ini bergerak di bidang jasa, contoh, misalkan, kita seorang guru, pengajar, mentor, atau apapun, sekali lagi ini bukan masalah pekerjaannya, bisakah kita wariskan ke anak kita? Atau kita seorang businessman, kita punya toko, kita punya pekerjaan, kita punya bisnis, bisakah kita wariskan ke anak cucu kita? In case yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, saya bisa mengatakan untuk rekan-rekan kerja kita di HDI, yang terburuk kita cukup tulis surat warisan ke anak kita. Nah, nanti jangan lupa ya, sebelum tanggal 30, kamu berangkat ke kantor HDI, beli satu paket dan di rekening papa atau mama, bapak atau ibu, ada pendapatan yang bisa mengcover kamu, sekolah anak-anakmu, dan berkembang. Dan Bapak Ibu, ngobrol-ngobrol, saya udah punya rekan kerja yang kebetulan orang tuanya, mohon maaf ya, almarhum meninggal karena serangan stroke. Diwariskan ke anaknya, waktu itu kejadiannya sekitar 10-15 tahun lalu, itu orang tuanya sudah membangun bisnis ini dan mendapatkan pendapatan kurang lebih sekitar 10 juta per bulan. Nah, pada saat dia sudah merintis, dia meninggal, diwariskanlah ke anaknya. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Setelah 3-5 tahun, bisnis HDI-nya itu berkembang dan anaknya malah pendapatannya meningkat menjadi 15-20 juta yang bisa mengcover kehidupan anaknya dan sekolah anaknya. Wow, luar biasa sekali. Satu pertanyaan, apakah pipa pendapatan yang kita bangun bisa mengcover untuk masa depan kita dan bahkan untuk menjadi legacy buat anak cucu kita? Jadi, think smart, pikirkan, bangun pipa pendapatan yang terbaik untuk mengcover kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu, salam Harvest Festival.